Selamat datang di Jodea Kepo. Hari ini kita mau datangin nih orang yang kerjanya konten-konten, yang kerjanya ngomongin demokrasi. Julitin Jokowi. Aduh, baru mulai. The one and only Firdian Aurelio. Thank you teman-teman. Thank you Bro Jo. Oke, lu kenapa sih? Gimana apanya tuh? Gue ngeliat konten-konten lu kayak kritik mulu. Itu artinya demokrasi sedang diperjuangkan, Bos. Hal yang biasa. Iya. Nggak spesial. Gak kena, maksudnya di tengah beberapa content creator yang kita tahu juga, I see. mereka kritik. Tapi mereka juga banyak juga menyampaikan hal-hal baiknya. Gue ngeliat let's say 10 konten terakhir lu. Jadi teman-teman, sebagai background, Iyang ini punya 80.000 followers di TikTok. Cek langsung di TikToknya di sini. Nah, editor silakan kerja. Nah, itu ngomongin kerjanya, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ini semua ngomongin kritik terus. Betul. Nah, itu kenapa tuh? Karena gue percaya kalau negara melakukan hal yang baik atau seharusnya, ya itu bukan hal yang perlu kita puji. Karena memang seharusnya negara melakukan itu. Sewajarnya Ketika misalnya pemerintah punya achievement adalah memberikan subsidi transportasi umum misalnya. Ya dia bukan prestasi, itu seharusnya yang dilakukan. Itu yang sewajarnya dilakukan. Betul. Tapi ketika negara melakukan kesalahan, misalnya bagaimana dia mencabut subsidi KRL berbasis NIK, ya tentu harus dikritisi. Tentu harus dilawan gitu. Jadi menurut gue pertanyaan orang sering masuk gue itu sama. Bang, emang Jokowi ini gak ada baik-baiknya apa? Kenapa harus jelek-jeleknya terus? Ya karena kalau ngomongin baik-baiknya udah sama dulu Cokro TV dulu sebelum berubah tobat ya kan. Dulu Kenapa sama tobat ya? Itu TV sebelah berarti. Atau udah sama Denny Siregar dulu. Banyak loh presiden Jokowi baiknya. Iya, bener, Nanti gue mau nanya juga, bener. kita akan tanya di tengah-tengah jangan sekarang. Iya, jadi maksudku kalau main baik-baiknya setiap hari juga gue udah lihat di kolom komentar gue nih. Pak Jokowi keren memperjuangkan RUU perampasan aset. Buzzer nih. Tahu-tahu Pak Jokowi ngomong. Tahu dari mana itu buzzer? Ya kan kita bisa ngecek followernya followingnya 1 ya kan. Akunnya ada 1000 gitu. Kita ngerti juga bos cara mengolah buzzer ini. Itu kan, jadi kalau ngomongin soal muji udah ada instrumennya tuh. Dan dibayar tentu saja sama instrumen negara. Tapi kalau misal mengkritik, hari ini gue mau dibilang yang dibayar sama kekuasaan atau sama partai politik mana yang hari ini face a face dengan kekuasaan? Even PDI Perjuangan misalnya dalam beberapa hal memilih berkompromi kan. Misal dengan majuin Mas Pram instead of Anies, kan bentuk, banyak orang bilang bentuk kompromi terhadap istana. Jadi mana bisa gue dibilang dibayar oleh seseorang? Orang gak ada orang yang pengen mengkritik sama kekuasaan. Ada yang pernah isengin lo gak sih? Gimana? Dengan apa yang lo lakukan ini semua? Maksudnya tiba-tiba kan ada yang tiba-tiba akunnya dihack atau ada intervensi. Gue pertama ya, kayaknya kalau gue bisa bikin rekor muri, gue adalah akun TikTok di tahun ini yang seperti yang paling sering di take down akunnya. Gue videonya. Dan bahkan gue sering kena shadow ban akun gue. Jadi akun gue shadow ban tuh nggak bisa naik tuh videonya. Gue rasa nggak masuk FYP. Iya. Dan video gue sering di take down dengan alasan kocak. Misalnya gue ngomongin soal waktu itu Nadiem Makarim nih UKT naik. Di take down alasannya apa? Seksual harassment. Gue ngomongin cewek apa cowok di situ. Gue ngomongin soal UKT gitu. Gue ngomongin soal Dewan Pertimbangan Agung ya, One Team Press. Gitu kan. Di take down dengan alasan violence, kekerasan apa yang gue bicarakan gitu. Kalau terlalu keras ngomongnya Pak. Seperti itu ya. Kalau udah keras, yang terlalu keras adalah gue menyuarakan apa yang benar gitu. Nah ternyata singkat cerita gue awal mikir nih TikTok kok cukup letoy loh, segala macam ya, cukup lemah gitu loh. Sampai akhirnya gue melihat di Twitter ada beberapa content creator yang juga ngepost akun-akun video-video kritis. Ternyata juga di take down. Nah ternyata Permen Kominfo, gue lupa persis yang mana, itu memang sekarang udah punya otoritas dan hak untuk mengintervensi media sosial, untuk nge-request yang mana yang boleh take down, mana enggak. Iya ya. Dan itu yang kita luput, nggak kita demoin, nggak kita aksiin, karena dia pinter, nggak pakai undang-undang. Kalau undang-undang kan kelihatan di paripurna, orang bisa
demo lah, di aksi depan DPR. Kalau permen Kominfo misalnya, orang nggak pernah tahu kapan rilisnya, tahu-tahu udah harus jalan. Oke. Gitu ya, isengin kayak gitu, jadi sering take down. Kedua, kalau DM akun gue nih, jadi kalau orang mungkin hiburan dengerin musik gitu ya, bernadia, dengerin Lucy. Sifat baikmu yang orang tahu. Nah kalau gue nih mau nyari hiburan Pak, gue tinggal buka DM, karena isinya anak haram, goblok lu, ngerti apa soal bangsa ini? Pak, gue tahu gitu. tuh. Jadi pertama kali, gue kalau itu gue ngerasain tuh, Jadi pertama kali gue ngonten awal-awal juga. Ya. Situasinya gue baru selesai kuliah, gue magang di salah satu partai politik. Ya. Udah magang, gue bikin konten lah. Terus tiba-tiba komennya sama. Ya. Shame on you, malu orang tua lu ngelahirin lu, pengangguran. Gue lagi magang. Kayak kan gue sering bikin konten tuh di mobil. Alasan sederhana kenapa gue bikin di mobil ya. Kadang-kadang gue nunggu ganjil genap, itu doang. Kabut ganjil genap, ngonten kali ya. Nggak ada alasan filosofis. Terus orang ada yang komen gini di DM nih rame. Alah lu banyak bacot, lanjutin lu nge-grabnya. dikira karena gue. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Bagi gue orang kayak gitu overthinking Pak. Gue ketawa Pak, lucu banget orang-orang ini gitu. Jadi bagi gue itu hiburan Pak. Gak isengin lah, bagi gue itu hiburan. Kita tarik lebih jauh. Kenapa lu akhirnya memulai ini semua dan lu berani ngambil ini? Ya, jadi ngambil langkah ini, mau ngonten, mau bersuara, bahkan menjadi oposisi di banyak hal. Ya kalau sebagai tarik jauh banget, sebenarnya gue ini bukan orang yang lahir dari keluarga politik. Oke. Gue bukan orang yang lahir dari keluarga pemerintahan, PNS atau apa, enggak. Keluarga gue full swasta aja gitu, dan bukan orang kaya juga sebetulnya. Nah, sebelum gue masuk kuliah gue di Unpad anyway gitu. Ada momen gue dulu gue OSIS Pak, dan gue orangnya apatis politik gitu. Di OSIS jalur anak nakal gitu kasarnya. Oke. Nah, ada momen kita ikutan latihan dasar kepemimpinan LDK gitu, dan tugasnya adalah disuruh orasi di pasar Pak. Jadi kita tuh ngecamp 3 hari 2 malam di gunung puncak, disuruh turun dari camping itu ke pasar di Bogor, orasi. Waktu itu gue mana ngerti public speaking, mana ngerti politik. Kelas 3 2 apa 3 gue lupa. Oke. Sampai akhirnya ya udah gue terpaksa orasi urutan ke 10 karena 10 orang satu kelompok. Oke. Saat gue orasi, gue nggak menyampaikan apapun dengan skrip. Gue cuman keinget perjalanan hidup gue 17 tahun waktu itu. Tentang rasialisme yang gue dapatkan. Gue melihat kiri kanan gue ada orang yang tinggal di pinggir jalan. Ya gue bicara hal-hal yang umum aja. Tahu-tahu ada nenek-nenek Pak, mau naik angkot, bawa belanjaan pasar. Dia nurunin belanjaannya, dia lari kecil ke gue, terus dia meluk gue, terus dia bilang, terima kasih anak, masih ada yang memperjuangkan Indonesia. Oh no. Gue cuma diem merinding. Wah, gue merinding sekarang. Perjalanan naik ke camp, gue cuman bengong dan mikir kalau kata-kata saja bisa bikin harapan, apalagi dengan tindakan. Di hari itulah gue memutuskan akan menjadi pemimpin republik ini. Itu awalnya. Itu mendrive gue ke ketika di Unpad gue masuk ilmu pemerintahan. Jadi gue belajar soal pemerintahan, government gitu. Gak stop di situ, gue ngambil jalur sebagai ketua BEM di Unpad 2022. Jadi kalau ngomongin kenapa bersuara, kisahnya panjang. Ini bukan tentang Iyang yang lagi ikut-ikutan, momennya lagi rame. Satu itu. Kedua adalah, dan bukan karena Iyang lagi menunggu ganjil genap. Gak cuma itu doang gitu ya. Yang kedua adalah, menurut gue satu hal yang akan gue lakukan kalau gue jadi menteri pendidikan atau gue jadi presiden asli. adalah menghilangkan mentalitas diam adalah emas. Jadi Indonesia ini terlalu... Itu yang dibangun sama... Iya, itu dibangun dalam sistem hari ini. Diam adalah emas di kelas. Gak mau nanya, ya karena diam adalah emas. Lagi di ruang-ruang rapat, debat, gak usah ngomong lah biar cepat selesai rapatnya. Diam adalah emas. Termasuk ketika melihat ada yang salah, diam adalah emas. Hari ini yang gue lagi praktekkan adalah kita harus bicara dan bersuara. Karena kemenangan itu bukan hanya ketika kita berhasil menurunkan presiden yang otoriter misalnya. Bukan hanya ketika kita membatalkan undang-undang yang bermasalah. Tapi kemenangan terkecil itu ketika kita bisa menyadarkan orang di kiri dan kanan kita. Jadi yang sedang gue lakukan adalah membentuk kemenangan-kemenangan kecil. Untuk nantinya kita meraih kemenangan yang besar. Yaitu apa? Ya kemerdekaan sesungguhnya. Jadi yang gue lakukan sekarang itu arahnya ke sana. Kalaulah hari ini konten gue bentuknya mengkritik rezim Joko Widodo gitu ya. Ya karena bagi gue hari ini yang salah itu.
Itu aja. Gitu Pak. Gimana? Gue gak bisa ngomong banyak. Oke. Ya. Jadi akhirnya itu yang membuat lo memilih untuk ambil ilmu pemerintahan juga. Betul, di Unpad dan ya. berarti artinya lo nggak cuman punya visinya, tapi lo punya ilmunya juga. Ya. Dan dengan basic visi dan ilmu yang lo punya ini memang seharusnya idealnya seperti apa negara kita ini? Iya, jadi kadang gini ya Pak. Misalnya gue harus bilang dengan terang-terangan gitu. Diskursus mengenai makzulkan Joko Widodo itu harusnya nggak boleh lagi jadi diskursus yang tabu. Kenapa? Pertama, pemakzulan seorang presiden itu tertuang di dalam peraturan konstitusi dan undang-undang kita. Jadi dia legal. Dia bukan sesuatu yang wah ini ilegal, enggak. Nah, kenapa gue bilang nggak boleh jadi harus yang tabu? Kedua adalah gue melihat hari ini Presiden Joko Widodo ini ya adalah orang yang merusak mentalitas generasi. Dia memberikan nepotisme secara telanjang. Tapi bro, devil advocate. Okay. Jadi kayak host podcast pada umumnya, iya kan? Cut that stupid shit gitu. Itu kan semua dugaan, Pak. Nah, kayak gue masuk ke. Gue devil advocate ya. Iya. Dan ya gue belum bisa diserang kayak podcast sebelah itu, belum mampu nih. Belum mampu kapasitas Om Jo nih. Iya. Jadi maksudnya ini semua, dan kalau ngomongin secara aturan segala macemnya ada Pak. Ya, oke. Sekarang gue akan bicara dalam dua konteks. Oke. Pertama, ketika ada orang bilang gini, lu sekarang mau ngomongin soal Jokowi harus diturunkan. Lu mau ngomongin soal perubahan kekuasaan serta pemerintahan hari ini. Tapi lu ngomong atas dasar siapa? Toh, approval rating Jokowi 80% kepuasannya. Artinya apa? Nah, jawaban gue sederhana. Oke. Ketika dulu founding parents kita memproklamasikan kemerdekaan, 90% rakyat Indonesia itu buta huruf. Kalau mau dibikin pemilu, atau kalau dulu zaman 40-an itu ada lembaga survei, mau merdeka apa enggak? Mungkin jawabannya enggak. Karena orang tahu merdeka aja enggak tahu, orang dia nggak bisa baca huruf. Di dalam banyak sejarah dunia, termasuk sejarah bangsa kita, revolusi, reformasi, perubahan itu selalu dimulai dari kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya sangat minor, tapi dia well educated, tidak berhenti di berpendidikan, dia melakukan tindakan atau action yang nyata. Dari sekian persen orang-orang itu yang berkuliah di Belanda seperti Bung Hatta, yang berkuliah di ITB seperti Bung Karno, atau yang menempa berbagai ilmu-ilmu kiri seperti Tan Malaka, kanan seperti Masyumi gitu ya. Mereka berkumpul atas nama satu, yaitu kemerdekaan, dengan caranya sendiri. Dan toh kita merdeka. Hari ini, inilah yang lo pengen bangun itu. Hari ini kalau kita bilang Jokowi approval rating 80%, ya dua hal. Pertama, ya survei itu bisa dibeli gitu ya, bisa disetting. Kedua adalah, kalaupun memang benar, asumsikan lah, kalaupun memang benar hari ini kebanyakan rakyat 80% suka Jokowi dengan situasi kayak gini, ya nggak ada soal. Bukan berarti kemudian itu jadi hal yang lu nggak perlu kritik. Iya, bukan berarti tiba-tiba Jokowi membunuh 6 laskar FPI di KM 50 lewat tangan-tangannya. Jokowi mengesahkan undang-undang bermasalah, membunuh KPK lewat UU KPK, membunuh kesejahteraan buruh lewat UU Cipta Kerja, membunuh lingkungan lewat UU Minerba misalnya. Jokowi mempertontonkan nepotisme telanjang lewat Mahkamah Konstitusi dan banyak lain sebagainya. Apakah 80% kepuasan Jokowi tiba-tiba menihilkan semua hal tadi? Enggak. Jadi bagi gue hari ini, kalaulah masyarakat hari ini bisa dibeli dengan bansos, karena kebutuhan mereka sangat banyak di lapangan, sehingga mereka ya udahlah, daripada gue mikirin negara, mending gue mikirin perut dan keluarga. Kita yang hari ini berkuliah, berpendidikan, well educated, berjejaring, dan berpolitik yang paling penting, ya bukan berarti harus diem terus. Oke, berarti yang benar 80%. Itu tadi diam itu Mas yang nggak boleh ada. Betul. Di generasi kita. Toh dulu proklamasi kemerdekaan juga kita nggak bikin voting, kita tahu ini salah, iya sudah lakukan.
perubahan itu, reformasi revolusi itu. Tapi gimana dengan segala hal hebat yang udah dibuat, infrastruktur yang bagus, lo tahu berapa ribu kilometer dan lain sebagainya pembangunan yang dilakuin. Ya. Terus bagaimana orang program kartu-kartu yang udah dibuat. Gini sih ya, menurut gua Artinya kan lu juga menurut gua fair Ya. kalau misalnya lu juga angkat hal tersebut. ya menurut gua satu-satunya hal terbaik yang Jokowi legasikan kepada bangsa ini adalah dari senyumnya ini tidak menjanjikan jawaban yang baik buat gue. Iya. Ya satu-satunya hal terbaik yang Jokowi bisa lakukan untuk generasi kita adalah Jokowi bisa bikin kita sadar. Kita ini mahasiswa, kelas menengah, kelas buruh, tani, sadar kalau ternyata rakyat itu nggak bisa dibodoh-bodohin dan kita perlu bersatu. Oke, tadi kita ngomongin soal infrastruktur dan lain sebagainya. Oke. Let's not talk about whataboutism. Ini persis seperti Jokowi lakukan di fake interviewnya. Istana yang interview tanpa media itu. Ya dia bikin fake interview. Itu fake interview dari mana, Pak? Fake interview lah, itu medianya nggak jelas apa, pertanyaannya juga nggak jelas apa gitu. Ada aja Hasan Nasbi ini. Kan gue gak kalah mana. Ini sejauh ini yang paling jauh nih. Ini Bang Gian kemarin kalah jauh nih. Iya. Nah, akhirnya sekarang kita nggak bisa pakai whataboutism. Jokowi ketika di fake interview itu dia bilang, saya apresiasi DPR telah membatalkan revisi pilkada, tapi jangan lupakan Bang RUU perampasan aset. Ini kan Jokowi pengen bikin kesan yang ini lu ikutin rakyat, kok yang ini enggak. Padahal dia punya kuasa juga sebenarnya untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Ketika dia berhasil megang 80% suara di parlemen dan dia punya kemampuan bikin perpu dengan gampang. Nah hari ini whataboutism itu adalah propaganda yang jangan sampai kita pelihara. Contoh, Jokowi udah bangun infrastruktur, Jokowi sudah bikin berbagai kartu-kartu, Jokowi sudah bikin berbagai Jokowi kunjungan ke Papua, presiden paling banyak yang berkunjung ke Papua Selama sepanjang sejarah presiden. Apakah hal-hal ini sama dengan menihilkan berapa banyak mereka yang kemudian tewas di Papua karena dibunuh oleh aparat? Pendeta Yeremia tewas dibunuh aparat dan banyak lainnya. Berapa banyak aktivis dan berbagai kalangan masyarakat sipil yang akhirnya harus meninggal karena menolak tambang, tewas karena menolak tambang, di penjara UITE karena melawan PSN misalnya, proyek strategis nasional. Berapa banyak mahasiswa yang akhirnya ketika aksi demonstrasi matanya harus buta, telinganya harus rusak, kepalanya bocor. Tahun 2019 5 orang meninggal, termasuk Yusuf Randi di Sulawesi Tenggara. Gue turun 2019. Dan poinnya adalah, apakah prestasi Jokowi membangun jalan tol dan kemudian darah-darah yang diciptakan itu darah-darah harus kita anggap nihil? Nggak bisa, kita nggak bisa melihat kematian itu sebagai statistik. Contoh, baru-baru ini lagi ramai berita Pak tentang seorang ayah yang bunuh diri karena dia melihat biaya sekolah anaknya. Baru-baru ini ada driver ojol di Medan yang meninggal karena kelaparan, dan banyak kasus serupa kita mendengar. Di hal yang bersamaan, anaknya presiden healing ke Amerika Serikat, naik pesawat jet yang nggak tahu dari mana, beli roti 400.000. Dikala banyak Gen Z mau apply kerja, nunggu 3 bulan, ngecekin email tiap hari, mana ini panggilan interview gua. Kaisang, Gibran mau diubah aturan cuma buat mereka. 10 juta Gen Z menganggur, anak-anak pejabat dikasih tempat semua, dikasih komisaris. Gini. Oke. Tapi mereka beneran kerja, Pak. Siapa nih mereka ini? Gibran. Gue ngeliat kerjanya langsung loh, Pak. Oke, kerjanya apa, definisi kerja lo apa? Gue udah pernah ke Solo, Pak. Oke. Nih balik lagi gini kita ngobrol ya. Ya, oke. Gue ke Solo bagus banget, Pak. Oke. Dia capable dalam hal tersebut untuk ngebangun Solo. Jadi ada rekam jejaknya waktu dia mencapresan kemarin, dan menurut gue, bagi gue Pak, gue juga punya background yang sama seperti lo. Ya. Gue tidak punya keluarga politik, gue tidak punya background keluarga di pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan dibukanya gerbang kemarin, gue juga punya harapan bahwa let's say kalau gue tahun ini kepilih di DPRD, ternyata tidak. belum kan.
gue berarti bisa punya harapan lebih cepat untuk menuju ke sana seperti lu yang punya harapan jadi seorang pemimpin. Ya kalau gitu gini, kita ngomong Gibran tadi ya. Gibran ya. Iya. Oke. Pertama, berapa banyak proyek strategis nasional yang diberikan kepada Pemda Solo ketika Gibran menjabat? Tapi buktinya apa? Buktinya ada nggak? Banyak PSN-nya. Pertanyaannya adalah, ada nggak kepala-kepala daerah lain yang bukan related dengan Jokowi mendapatkan kesempatan PSN yang sama sebanyak itu, sehingga lu bisa klaim kemajuannya cepat? Bahkan kalau mau tarik lebih jauh ya, kalau nggak salah yang ngomong ini almarhum Faisal Basri. Dia ngomong turut berduka cita. di Solo dibikin tuh kebun binatang, ya, lagi mau dibikin kebun binatang. Dan ternyata pasca kemudian uang mengalir dari pusat tidak sekencang sekarang nanti di periode berikutnya, itu kebun binatang tidak akan pernah kerawat. Karena APBD Solo tidak cukup besar untuk merawat kebun binatang level nasional atau internasional itu. Jadi maksudnya adalah kita nggak bisa lihat hanya sekejap ada gitu. Itu satu. Yang kedua adalah Fufu Fafa ini ya Pak. Si Fufu Fafa ini yang menurut gue adalah orang yang gini sih Pak, gue nggak bisa percaya sama kapabilitas seseorang jikalau dia saja menjadi wapres karena nama besar bapaknya, jikalau dia saja menjadi wapres karena pamannya di MK, jikalau dia menjadi wapres karena bansos dari negara. Mana bisa gue percaya dia capable kalau personality dalam dirinya aja isinya ngomongin Syahrini, ngomongin artis-artis. Jadi gue pernah berpikir gini Pak, balik lagi yang mau bisa gue bilang, oke. Akun tersebut kan beliau juga sampaikan juga tidak, bukan akunnya dia. Itu dia. Secara jadi maksudnya nggak, kenapa gue dari tadi ini sebagai klarifikasi juga. Gue pengen pertama gue pengen supaya obrolan ini juga jadi kita bisa timbal balik dengan yang seharusnya ya. Dan banyak yang tadi kita sebutin di sini adalah dugaan. Oke. Secara faktanya, lu juga orang pemerintahan. Artinya kita ngerti bahwa apa itu takut harus sniper. Kok gue takut? Nggak, artinya sebagai orang yang ilmu pemerintahan harusnya lu tahu bahwa semua itu adalah masih ada namanya dugaan, bisa jadi betul. Jadi dugaan ini kan bisa jadi betul atau tidaknya. Menurut lu Jokowi intervensi MK dugaan apa enggak? Gue nggak bisa bilang itu. Ya artinya gini, kalau gue sih pengen kan memang nggak ada bukti nyatanya bahwa Jokowi intervensi MK dong. Oke. Iya enggak. Tapi lu setuju gak dengan omongan gue? Tidak ada dugaan, kan ini masih semua dugaan, ini omongan di masyarakat. Kalau gue nggak setuju, tapi gue nggak akan tarik kronologis per kronologis ya. Karena lu bisa nonton bocor alus aja kalau gitu. Ada episodenya ngomong kita kronologis. Kita lebih soft nih, Gen Z soft aja yang nongkrong aja ke warung kopi. Jadi udah banyak podcast lain yang ngebahas kronologis di hari tanggal jam segini. Ada Anwar Usman ketemu siapa itu udah ada lah. Yang gue pengen ngomongin adalah gini. Gibran kan sudah klarifikasi itu bukan akunku. Coba tanya yang punya akunnya lah. Oh bukan cuma Gibran bos, Kominfo ikut klarifikasi itu Budi Ari kan. Ini akun bukan punya Gibran gitu. Cuman soal jet pribadi yang klarifikasi bukan Kaisang bos, Bobi, KPK sama Kominfo juga ikut klarifikasi. Jadi yang pengen gue bilang gini, ada satu buku teman-teman bisa baca, bisa beli, dibuat oleh peneliti dari Australia. Judulnya Jokowi Man of Contradictions. Jokowi bilangnya ingin memperkuat KPK, tapi dia malah membunuh KPK, melumpuhkan KPK, membuat KPK menjadi PNS-nya istana. Jokowi bilangnya mau memperkuat demokrasi, tapi Jokowi justru mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari buzzer, UITE, polisi, untuk mengecam demokrasi. Makanya baca keadaan negara ini sederhana. Dengar kata Jokowi dan lihat sebaliknya. Jadi itu juga nular ke anak-anaknya. Itu luar biasa. Dengar kata Gibran dan lihat sebaliknya. Kalau Gibran bilang ini bukan akun saya, oh berarti akunnya gitu. Gitu ya. Gitu cara bacanya gitu bos. Gampang baca negara ini. Guys ini gimana nih? Enggak, tapi yang oke. Jadi silakan teman-teman menilai apa yang kita bahas tadi. Cuma tadi soal Kominfo, Pak, gue sepakat. Kominfo
Pak Budiari. Gak usah lah. Mending ngurus pusat data aja ya. Ngurusin judi online aja. Ikut-ikutan malah bikin Maksudnya riuh-riuh. enggak. Gue nggak perlu sekelas Kemenkominfo. untuk ngomongin hal-hal tersebut gitu loh. Iya. Pak, Ya, gue berapa kali karena gue pribadi concern dengan Kominfo bidang gue juga dan gue juga sempat bahas ini di sini judi online dan lain sebagainya. Gue nggak setuju dengan beberapa hal yang menurut gue belum efektif dilakukan dengan beliau jalankan sekarang. Jadi Pak, please come on, di akhir masa jabatan fokus aja mending. Nah, itulah gambaran istana isi penjilat semua, Bos. Gak semua. Enggak semua. Oke. Loh, ada Pak Bas bisa kerja. Oh iya. Bu Sri Mulyani, wah mayoritas bisa kerja. Oke. Ya, Dan kalau bisa ngomong penjilat bukan gue yang ngomong. Itu kawan. Nih coba kameranya pindah dong. Jadi ke gue terus. Nah. penjilat. Astaga. Gue penting banget gue kesini. Kali ini kayaknya bukan, biasanya gue selalu nanya nih. Iya. Ke narsum teman-teman yang diundang datang ke sini, apa yang mau di-cut? Kayaknya ini gue yang di-cut deh. Kayaknya yang penting mereka nih. Penting dua nih. Oke. Semoga teman-teman nangkap apa yang kita bahas tadi. Tapi gue pengen denger juga dari lo. Ya. Mungkin lo nggak banyak ngomong ini. Di luar tadi bercandanya kita tentang apa yang hal terbaik yang Pak Jokowi lakukan. Dari sisi lo yang lain. Ya. Apa hal hebat yang menurut lo Pak Jokowi udah lakuin? Gini bos, lo harus tahu ya. Pertama, gue tuh pengagum Jokowi loh sejak tahun 2012. Ini real ya, nggak satir nih, real. Oke. Gue pengagum beliau bos. Gue kebetulan nyokap gue Muslim, bokap gue Katolik Chinese gitu. Gue ikut nyokap, jadi gue Muslim. Gue hidup di sekolah swasta Katolik. Oke. Konteksnya itu dulu ya. Oke. Pilpres, pilgub dan lain sebagainya bagi minoritas. Iya. Ya lo juga tahu. Betul. Momen penting. Iya. Karena mereka punya traumatis terhadap 98, Iya. terhadap 65 gitu. Betul. Nah, Sama Jokowi situasi yang kemarin 17 2017. kan? Ya. Jokowi 2012 datang. Gua waktu itu masih SMP gitu ya. Di posisi dia cagup DKI kan. Dia ini dari Solo. Dia ini masuk gorong-gorong, pakai kemeja putih lusuh dilipet. Ngomongnya juga nggak retoris, nggak seperti teoritis. Apa adanya. Gak lama dia kemudian menjadi capres dengan jargon revolusi mental, dengan jargon saya tidak punya catatan pelanggaran HAM berat, dengan jargon saya ini digusur berkali-kali. Orang bilang dia New Hope, orang bilang dia Satria Piningit, orang dia bilang adalah penyelamat bangsa ini. Jokowi memulai karirnya dari seorang wali kota, gubernur, presiden sebagai anak yang pemerintahan. Itu ideal banget. Harusnya lu jadi presiden merintis kayak gitu. Udah bener itu. Lu kepala daerah bertingkat, ya kan? Udah bener. Even Jokowi bukan pimpinan parpol. Dan dia bukan darah biru politik. Jadi keren dia tuh bisa ada di posisi jadi harapan presiden. bagi lo di momen itu ya. Keren banget harapan. Jadi Jokowi tuh pernah di titik menyadarkan kita bahwa semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Gitu. Sampai kemudian dia rusak sendiri gitu. Makanya gue bilang Jokowi itu adalah sebenarnya di 300 juta rakyat Indonesia, Jokowi adalah orang yang paling menikmati buah reformasi. Tapi di 300 juta rakyat Indonesia juga, Jokowi adalah orang yang juga membunuh reformasi itu sendiri. Dan itu bukan hal baru Pak. How Democracy Die, buku yang ditulis mengenai banyak negara yang demokrasinya rusak. Justru bukan dengan kudeta militer, justru bukan dengan tank diarahkan ke istana negara. Banyak kisah negara jatuh ke tangan otoritarian karena dipimpin oleh orang yang terpilih lewat proses demokratis. Hugo Chavez, Adolf Hitler, Donald Trump, terus di Honduras gue lupa namanya siapa. Mereka semua tuh orang yang terpilih lewat proses elektoral Pak. Pas kampanye jargonnya populis, ini demi rakyat, ini demi perubahan segala macam. Sampai kemudian Jokowi juga melakukan hal yang sama. Dari New Hope dia berubah jadi False Hope. Nah jadi itu legacy Jokowi sebenarnya pernah merintis. Nah maka apa tadi lu bilang pesan moral yang Jokowi kasih ke gue minimal lah ya. Hal baik apa yang Jokowi kasih ke gue adalah oh ternyata Jokowi menyadarkan kita kalau kita ingin bangsa ini punya perubahan ke arah lebih baik, kita nggak boleh nabiisme dan idolisme. Jadi lu nggak pernah boleh bergantung kepada satu orang soal perubahan, soal revolusi reformasi. Karena ini perjuangan satu generasi. Makanya gue selalu bilang ke orang-orang kemarin teman-teman gue. Banyak lah teman gue juga anak abah kan. Anak abah ini kan juga banyak tuh. Atau lu anak abah bukan? Ahoker ini.
Gimana? Anak abah lu bukan? Gua aja kemarin nyoblos siapa kan? Siapa? Nyoblos siapa yang kemarin? Gua kemarin clear-clearan jubir 16%. Oh. Di kemarin gue jubir 16%, Pak. Dan gue pengen bilang juga, kalau kala itu pilihan gue menang, Ganjar menang, gue percaya belum tuntas perjuangannya. Nah, gue bilang ke temen gue anak-anak abah ini misal satunya, lu jangan sedih Anies gak bisa jadi maju. Atau ke Ahoker, lu jangan sedih Ahok gak jadi maju. Karena tidak boleh kita menggantungkan harapan demokrasi yang lebih baik kepada 1-2 orang. Ini aja perjuangan generasi. Lu boleh masuk, terserah lu masuk partai manapun, lu mau jadi akademisi, researcher, pebisnis, swasta, influencer, anything. Yang paling penting, kita ini sebagai generasi yang baru, bersekutu Pak. Ketemu, bersekutu, kita bangun kekuatan generasi, masuk bareng-bareng. Dan kita percaya perubahan ini adalah perubahan generasi, bukan satu orang. Ini episode keberapa ya? Gue selalu mendengar hal ini. Iya. Bersekutu Pak. Nah, tinggal konsol aja kita kan. Tinggal konsol aja bareng-bareng. Ya, gue sih berharap ya teman-teman yang udah main kesini kita beneran bersatu sih. Nah, iya. Betul, banyak Rian Fahardi ngomong, semua Farah Safira, Valdo Maldini, Gian juga ngomong, semua kita memang harus bersatu bener. Betul. Gitu. Jadi ya itu Jokowi ngasih pesan moral itu. Dan ngasih pesan moral, kayak jangan pilih orang yang pura-pura mung desa dan merakyat lagi Pak. Salah satu bohongan ya. Kasian dia udah 20. Ini sepanjang video itu yang tau gak sih lo yang ditekan trigger yang merah gue biasa pakai itu kalau buat cuplikan beberapa part doang Pak. Ini 5 menit. Oke, tepuk tangan dulu ya. Iya. Well, gue menggunakan platform Jode Kepo ini untuk keren. Komisi Edukasi Politik. Jadi Jode Kepo itu gue pengen dengar, gue kepo dengan berbagai perspektif yang ada, perspektif teman-teman, baik ya paslon kemarin kita ngomong konteks pilpres misalnya paslon 1, 2, 3 atau yang sekarang ada di partai politik atau para aktivis sosial media dan lain sebagainya yang biasa memberikan hal baik, mewartakan hal baik kita undang, yang kritis dan kerjanya ngomel-ngomel juga kita undang kayak gini. Berarti Sylvester udah Sylvester. Hah? Sylvester udah. Oh, seru juga ya. Seru juga kali ya. Ngomel-ngomel. Om nanti darah tinggi Om. Iya. Pelan-pelan ya. Chill down. Santai. Lanjut. RG jangan dilawan Om. Tenang aja. Oke. Dengan apapun yang tadi lu lakukan, dengan segala macam halnya, menurut lu perjuangan ini atau cara-cara menyuarakan pendapat ini di momen sekarang bisa lebih efektif dengan pola-pola lu dulu waktu jadi ketua BEM atau kita semua harus lebih banyak beralih kepada sosial media dan aktivisme yang lebih meluas seperti itu? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin soal metode, bagi gue metode itu sah untuk dipertahankan, sah untuk berubah. Jadi misalnya orang suka nanya, Bang aksi masih relevan nggak? Aksi turun ke jalan, relevan. Bang bikin suara di medsos relevan nggak? Relevan. Peringatan darurat jadi bukti, dimulai dari medsos, ditumpahkan di jalan. Keduanya relevan. Bukan itu yang harus kita bahas. Yang harus kita bahas adalah apa yang perlu diubah dalam mentalitas generasi kita hari ini. Satu hal yang paling perlu diubah adalah keyakinan bahwa kemarahan atau kemudian agent of change itu nggak boleh hanya disematkan kepada mahasiswa. Jadi gini, komentar TikTok gue itu Pak sebelum aksi peringatan darurat itu full orang nanyain tiap hari. Aduh Bang, ini kondisi udah chaos banget negara, mahasiswa kemana ya? Kok diem-diem aja? Gue bilang dua hal. Pertama, ya kenapa lu cuma minta mahasiswa? Emang ketika Tapera disahkan, gaji mahasiswa doang dipotong, lu juga potong. Emang kalau subsidi KRL dicopot, cuma mahasiswa yang akhirnya lebih mahal harganya, lu juga lebih mahal harganya. Emang kalau berbagai pajak-pajak yang diberikan kepada kita ini dipaksakan, emang cuma mahasiswa yang bakal dipotong gajinya, pendapatannya, kita juga semua dipotong gitu. Jadi, dan itu berhasil Pak. Ketika aksi kemarin ada satu kesadaran, oh gerakan tuh udah bukan milik mahasiswa doang. Kelas menengah ikut turun ke jalan. Banyak anak-anak startup SCBD. Betul. Jadi kita melihat ada mereka yang pakai lanyar SCBD, ada komika, influencer,
artis, ada barista seniman, skena gitu ya. Barista skena tato-tato kecil. Iya, jadi ada daerah Jaksel ini. lengkap semua sampai ojol dan lain sebagainya. Bagus. Jadi itu harus dibangun bahwa kemudian relevansi itu bukan pada metode tapi pada keyakinan bahwa perjuangan ini, perubahan ini nggak boleh diperjuangkan hanya oleh mahasiswa karena dia akan punya durasi. Mahasiswa paling 4 tahun, 5 tahun. Lu pede nggak dengan anak-anak muda sekarang? Apakah gerakan ini akan semakin besar orang-orang yang sadar bahwa penting banget bersuara? Pede. Ini sorry ya kalau misalnya menyinggung teman-teman yang, tapi gue memang pengen menyinggung sebenarnya gitu, jadi gue perlu pakai sorry harus. Banyak yang bilang ke gue gini, aduh bang, tapi pemuda-pemuda yang kritis ini kebanyakan kan di 58% gitu. Oke. Bilang gitu. Padahal menurutku teman-teman gue yang di 58% kritis juga banyak, keren juga banyak. Tapi mungkin lagi butuh duit jadi ya. Tapi yang pengen gue bilang adalah beres pilpres. Gue adalah bagian dari 58%. Oh gitu ya, oke. Dan gue kritis. Kritis, bener Gue kritis nggak kan? sedang butuh duit. Oh iya, oke. Ya tapi kan kita kalau buat makan hari ini butuh duit pak. Gue juga butuh. Semua orang butuh duit jadinya. Jadi gue pengen sekali yang ini betul-betul. Gue pengen bilang, keberes pilpres dan pileg pilkada ini, kita harus sedikit melupakan. Oke, betul. Faksi-faksi yang timbul oleh elit. Faksi 01, 02, 03 itu harus selesai. Iya, sepakat. Dia harus kembali ke perjuangan generasi. Sepakat. Gitu. Jadi kalau nanya, pede nggak gue dengan kondisi anak muda hari ini? Pede banget gue, karena coba deh bayangin aja. 98 dulu pak, bisa bikin aksi besar-besaran di bulan Mei. Coba lu lihat prosesnya begitu panjang. Iya. Dia sampai ada dulu penembakan, baru semuanya turun ke jalan. Ada NKKBKK dulu, ada penculikan Wiji Tukul dan segalanya baru turun ke jalan. Kemarin pak, dimulai dengan postingannya Mbak Nana di Instagram, dilanjutkan dengan Raditya Dika dan banyak orang termasuk kita. Raditya Dika itu nggak pernah posting begitu-begitu tuh pak. Iya, tandanya negara nggak baik-baik aja gitu kan. Sampai kemudian jalan penuh. Gue nanya ke semua teman-teman yang masih di BEM, kalian ini kapan konsolnya bikin aksi? Gak ada bang. Ini bener-bener kita semua dari Surabaya, dari Palembang, Papua berangkat langsung di grup. Rame nih, cow besok ya, cow aksi. Ada border yang berhasil kita hilangkan di generasi Z ini. Yang mungkin dulu di era 98 nggak bisa kayak gitu bos. Lu perlu konsol dulu diem-diem di dalam masjid karena mungkin. situasinya juga. Dan media belum berkembang begitu, pesan sosial ya. Iya. Nah hari ini pak, kita cuma DM-an bisa membuat orang jadi sadar gitu. Jadi menurut gue sangat percaya generasi ini akan generasi lebih baik dibanding sebelumnya. Harus lebih baik. Gitu. Dan ya balik lagi dengan banyaknya anak muda yang sekarang sadar bahwa gerak ini nggak bisa sendiri, tapi harus bareng-bareng. Menurut gue itu betul memang membuat kita ya semakin besar. Gue selalu suka apa yang dibilang sama Rian dulu, bahwa memang dulu tuh bangsa ini juga dibangun sama jong-jong per daerah. Iya. Pemuda-pemuda per daerah dan bahkan orang-orang privilege loh bos. Betul, dengan latar belakang background masing-masing. Soekarno itu bangsawan gitu keluarganya kan. Iya. Gak ada masalah untuk turun gitu. Iya. Jadi lu gak harus jadi miskin dulu untuk lu perjuangan orang miskin. Lu gak harus diculik dulu keluarga lu untuk lu datang ke Kamisan. It's okay. Perjuangin hal yang hari ini lu gak rasakan. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial dan kemanusiaan adil dan beradab. Di situ falsafahnya bos. Gitu. Tepuk tangan ini. Ini bijak. Iya ini bijak dikit ya. Ini jangan dikat ini nggak apa-apa. Kalau yang coba kita pikirin aja. Perlu pada pikirin dah. Aduh kacau ini. Bos. Siap. Menuju pilkada. Kita geser lagi sini. Gen Z harus perhatiin apa di soal pilkada ini? Apakah jangan sampai tadi mungkin lu bilang tadi banyak jangan termakan buayan atau omongan-omongan atau apa yang perlu Gen Z benar-benar perhatiin kita anak-anak muda ini untuk ngawal pilkada ini supaya benar-benar berjalan seperti yang seharusnya. Ya menurut gua pilkada sekarang juga rusak sih. Dia punya 41 kota kosong di seluruh daerah. Jadi ini adalah pilkada dengan kota kosong terbanyak dalam sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Kayak pertanyaannya, kota kosong kan dibolehin di mana undang-undang. Kenapa kita harus risih gitu? Yang ngelaporin orang pakai UU ITE juga boleh undang-undang. Tapi nggak semuanya hal yang tertera dalam UU itu nggak perlu kita kritisi. Pun kota kosong. Ditambah kota kosong ini, kenapa berbahaya sekali untuk bangsa kita ya? Satu adalah kota kosong ini
tanda bahwa partai politik gagal punya regenerasi dan kaderisasi. Masa ya partai ada banyak, tapi cuma 2 orang berani maju, ketua dan wakil. Kedua, tanda bahwa bangsa ini biaya politiknya terlalu mahal. Mahal banget, Pak. Ketiga, tanda bahwa sandera menyandera kekuasaan memang beneran terjadi. Di banyak tempat itu terjadi, Pak. Bahaya dari kota kosong apa? Dia akan menihilkan 2 hal. Satu, dia akan menihilkan politik gagasan. Karena lu expect apa? Misalnya gue adalah paslon tunggal. Gue datang ke daerah-daerah buat kampanye. Mungkin gue ketika ada orang pengen debat atau nguji gagasan gue pulang aja kabur. Karena gue mikir, ngapain gue debat dah? Ntar gue salah statement malah viral. Mending gue pulang. Tapi itu gue akan tetap menang, orang gue kota kosong. Kedua, selain dia menihilkan politik gagasan, dia akan menihilkan namanya check and balances. One day, ketika koalisi Kim Plus misalnya menang gitu ya, di DPRD DKI misalnya kita ambil contoh, DKJ ya, DPRD DKJ misalnya contoh. Ya udah, semua akan ada di dalam kecuali PDIP. Misalnya kalau konteksnya kita ambil dari pilkada. Dan bayangin, one day misalnya RK menang gitu ya, RK Susuwono menang, dan kebijakan-kebijakan aneh mereka buat. Kebijakan-kebijakan aneh mereka buat, tiba-tiba tarif naik lah, pendidikan mahal segala macam. Nggak akan ada yang menggonggong di dalam ruang parlemen. Karena itu kan koalisi kita. Kan proyek udah kita bagi-bagi nih di Komisi E, Komisi D, di KJP udah kita bagi proyek nih. Tenang. Paham lagi dia. Gitu kan. Komisi-komisi yang basah ya. Gitu. Jadi ujungnya siapa lagi? Masyarakat lagi yang gonggong sendirian di luar. Okay. Jadi untuk teman-teman ya pemuda lah ya, orang-orang muda, tolong percayai bahwa pilkada itu nggak berhenti di bilik suara, tapi beres itu punya dampak. Kawalnya jangan sampai bilik suara doang. Jangan sampai cuman milih dengan orang yang cocok dengan lu, tapi setelahnya itu tetap lu harus kawal. Kawal lah gitu. Mau lu bantu di dalam mau di luar, kawal aja. Jadi harus dikawal. Gitu. Nggak boleh berhenti di ya udah dia aja autopilot. Gitu. Oke. Yang dengan segala kekritisannya, dengan segala kehebatannya, ilmu dan visinya, siap. Lu nggak mau masuk ke dalam sistem bertarung? Lu punya banyak gagasan tadi yang lu disebutin. Tanpa secara langsung gue nanya apa yang seharusnya dibuat, lu keluarin banyak statement lu ini itu. Yeah. Apakah lu nggak merasa tadi juga bahkan seorang nenek yang membawa lu sampai saat ini itulah yang membangun diri lu dan membuat lu pengen ada dan di dalam sistem politik. Apakah lu akan segera masuk ke dalam sistem politik? Ya orang kalau di komentar TikTok gue selalu nanya, bang lu aja lah yang jadi wapres. Gue bilang nggak bisa, info paman gue bilang gitu kan. Nggak punya paman jadi kayak gue nggak bisa masuk. Jadi kalau dibilang mau tentu saja mau. Even hari ini misalnya aturannya membolehkan gue untuk maju ya. Maju gak gue? Enggak. Kenapa? Karena bagi gue maju dalam dunia politik itu harus paket dengan kompetensi, meritokrasi. Merit. Walaupun akhirnya kalau lu dipilih, misalnya lu ikut pemilu, kan gak merit. Pemilu itu bukan merit. Pemilu itu ya lu dipilih basisnya adalah popularitas, elektabilitas, isi tas, ya kan? Isi tas. Jadi gak merit. Kecuali lu jadi dirjen lu masih bisa merit lah. Tapi kalau lu elected official lu nggak bisa merit gitu. Tapi bagi gue nggak ada soal. Gue akan tetap mencoba mengembangkan kompetensi gue. Gue pengen dulu S2 dulu. Oh iya. Gue pengen dulu. Mau ambil S2 apa kira-kira? Pasti soal public policy lagi. Gitu. Gue juga lagi berencana ambil S2 soalnya. Ya, kita harus pak gitu kan. Iya. Dan mungkin cobain kerja di berbagai tempat dulu, belajar, ketemu banyak senior, belajar banyak hal, mencoba eksperimen komunitas segala macam, belajarnya dulu, pelan-pelan menurut gua. Daripada lu baru 3 hari langsung jadi ketum parpol atau 2 hari gitu kan, itu maksud gua over ya, kayak lu apa sih pengen ketum doang gitu, pengen cepet-cepet gitu lah. Jadi slow down guys, tenang aja para pemuda, kita akan ada waktunya gitu. Gue kalau ke arah sana masih 3 tahun sniper luar. Dan dari kita tapping, lu denger gak sih tadi ada
Suara-suara itu kan ya. Gue pikir sini banyak juga tikus negara ya. Ya lanjut. Oke. Lo melihat diri lo akan ada di pilkada, bukan pilkada. Lo akan melihat diri lo banyak sebagai seorang legislator atau eksekutif? Cita-cita gue jadi presiden, Pak. Oh, berarti setelah gua. Iya, cocok. Gue udah pernah klaim juga di podcast ini. Iya, jadi podcast isinya calon-calon presiden semua. Calon-calon presiden, ada presiden gitu juga di sini. Ada, ya kan. Jadi cita-cita gue jadi presiden. Konteksnya adalah gini. Ini bukan soal. Wah, ini lucu sih. Kalau misalnya beneran ya. Iya, seru kan. Coba ini hari apa ya? Ini hari Rabu 11 ya. Rabu 11 September 2024. Iya. Kita lihat 20 tahun lagi. Seru nih ya. Seru nih ya. Tapi bagi gue ini bukan tentang ambisi jadi presidennya, tapi tentang kalau gue punya, Bung Karno pernah bilang bermimpilah setinggi langit. Iya. Karena kalau engkau jatuh di antara para bintang-bintang gitu katanya. Top. Jadi menurut gue perlu bermimpi ya. Gue marahin betul, Bos. Marahin gitu. betul ini. Jadi kalau misalnya presiden adalah cita-cita tertinggi di negeri ini, ya gue harus ambil itu. Mungkin tujuannya bukan presidennya, tapi soal gimana gue selalu push my limit untuk ada dalam politik, tidak berhenti di zona nyaman. Karena gue yakin, Pak. Betul, dan saat lu punya mimpi dan visi yang besar tadi, perjuangan lu juga bisa akan lebih efektif nanti. Tentu saja, karena gue yakin. Sekarang gue bisa ngomong gini dengan lepas. One day ketika gue bisa duduk di kursi legislatif, gak usah eksekutif deh, kejauhan legislatif ya dulu. Bisa gak gue akan sebelak-belakan ini? Gue akan yakin akan ada banyak tawaran-tawaran di depan mata tuh, kenyamanan. Gaji 50 juta per bulan, belum sama tunjangan, belum sama proyek segala macem misalnya. Masa ngambil proyek sih yang nggak kan, perlu lah. Ada tawaran itu kan, poinnya bisa ada kan. Tapi kan nggak perlu jadi pertimbangan kan. Nah itu, tapi poin gue one day, kalau kita sudah menikah mungkin situasi lagi berat. Kalau kita nggak punya ambisi yang panjang, mungkin kita akan mikir pendek. Udahlah yang penting gue sekarang bisa beli rumah, bagus. Makanya gue perlu punya ambisi yang panjang untuk bilang ke diri gue selalu, bro Iyang gitu ya. Lo tuh nggak hanya berhenti akan menjadi seorang yang, karena gini Pak, gue nggak pernah punya cita-cita mati dikenal sebagai orang kaya raya. Jujur, gue nggak pernah pengen dikenal mati karena punya Lamborghini, Ferrari, rumah gede, nggak pernah. Cita-cita gue adalah mati karena dikenal gue bicara apa yang harus dibicarakan. Nah itu aja. Jadi gue pengen one day biografi gue tertulis itu aja. Nah, gue akan selalu mengingat itu di momen-momen gue pengen berbuat jahat. Pengen jahatin orang, pengen korupsi, gue akan inget enggak. Lo akan diingat seperti apa nanti? Bukan ini ada dalam buku sejarah gue nanti gitu lah ibaratnya. Gitu bos. Gokil. Ya kan? 2029 berarti bertarung. Gue harus bilang iya. Walaupun lagi-lagi ya kita berencana aja. Iya berarti ya dengan banyaknya hal yang lo kritis ini, tetap lo percaya sistem partai politik ini juga masih berjalan dan dapat membantu. Harus percaya. Jadi poinnya gini. Gue kemarin diundang podcast udah Ferry Amsari. Dia nanya, kenapa kita masih harus mengawal pilpres, pilkada gitu ya, atau bahkan demo di depan istana? Kalau kamu saya sudah nggak percaya presiden, perlu nggak kita percaya presiden? Gue bilang gini, sebagai anak ilmu pemerintahan, gue harus percaya terhadap institusi negara, mau itu DPR, mau itu presiden, mau itu KPK, MK, partai politik termasuk. Tapi boleh nggak gue nggak percaya orang-orang di dalamnya? Boleh. Gue percaya ke presidenan, gue nggak percaya Jokowi bos. Gue percaya MK, gue nggak percaya Anwar Usman. Gue percaya terhadap partai politik, gue nggak percaya PSI. Gue percaya terhadap DPR, tapi gue nggak percaya terhadap tikus-tikus di dalamnya. Tidak sudah percaya. Yang harus kita ubah itu bukan bubarkan lembaga negaranya, tapi tukar generasinya, masukin anak-anak muda, orang-orang muda yang kompeten dan berintegritas. Itu keyakinan gue. Jadi gue harus percaya. Top. Ngeri. Gak apa, ini gue pede nih, bagus nih, ini barang bagus nih, top nih. Gue tepuk tangan lagi. Gue digituin kan. Kekepoan gue banyak terjawab Pak. Siap. Tentang bagaimana teman-teman semua, apa yang terjadi, dan gue dapat banyak insight baru, gue dapat banyak hal baru. Ya kita berdoa banyak sih. Belajar ya memang Indonesia perlu, gue percaya. Gue mungkin ada di Gen Z awal Sama. Yang banyak adik-adik di bawah kita juga yang lebih keren lagi, dan gue selalu optimis kalau ngeliat ada orang-orang
yang setiap hari muncul ada influencer baru di politik. Bangga gua. Kayak oke, berarti kita masih akan terus jalan. Betul. Berarti kita akan terus gerak, kita akan terus. Untungnya bumi. Untungnya ini dia paling suka nih. Oh iya. Bumi masih berputar. Jadi, terima kasih banyak. Siap, Bro Jo. Terima kasih banyak. Thank you so much, luar biasa. Sukses selalu ya. Sudah mau hadir. Kita yang terhormat. Kita yang terhormat ini. Mungkin last statement yang lo pengen sampaikan untuk teman-teman semua. Last statement mungkin 2 hal ya, teman-teman. Pertama adalah be the change you wish to see in the world, kalau kata Mahatma Gandhi. Artinya lu jangan pernah berharap orang yang ngelakuin, ya lo aja ngelakuin. Kapan ya kita punya politisi yang percaya rakyatnya itu juga perlu dilibatkan dalam kebijakan? Ya lo aja jadi politisi itu. Kapan ya kita bisa ada orang-orang yang bersuara ngelawan pemerintah yang otoriter ini? Ya lo aja yang bersuara. Kapan ya kita punya pemimpin-pemimpin yang akhirnya kompeten dalam menjalankan pemerintahan? Ya lo aja. S2, S3 lo ambil, lo belajar. Jadi jadilah perubahan seperti yang kamu inginkan. Jangan nunggu orang. Makanya get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Marah dalam politik wajar pak. Orang frustasi sama korupsi yang terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi, ada penurunan demokrasi yang terjadi, nepotisme yang terjadi. Nggak apa-apa marah, tapi lu involve. Abis lu marah, lu jangan berhenti di ngedumel di warung kopi atau cuman nge-tweet. Itu udah bagus tuh. Itu step pertama kritis. Udah mau kritis pun itu udah bagus. Okay. Masuk ke step 2-nya involve. Lo involve dalam sektor apapun, politik, kebijakan, researcher, bisnismen, swasta, tapi lu bisa involve dalam hal apapun. Kalau perlu masuk politik. Karena politik bukan hanya milik anak-anak FISIP. Politik juga milik mereka yang kemudian aktif dalam rumpun kesehatan, seni kreatif, kemudian mereka yang ada dalam atlet, dunia olahraga, dan lain sebagainya. Jadi lu masuk. Makanya gue selalu bilang, kita jangan sibuk mengkritisi orang baik masuk politik. Itu. Kita mari fokus mendorong orang baik masuk politik, dan justru kita mempermalukan mereka-mereka yang jahat ada dalam politik. Contoh, kan banyak teman-teman kita ya, gue yang juga ngerasain masuk partai politik di aja. Ya, dulu itu, demoin pemerintah, itu. sekarang pengen jadi anggota parlemen. Loh, emang apa? Iya. Jangan lu kritisin dia dong, niat udah baik. Iya. Lu kritisin di dalam itu, kerja apa selama ini? Iya. Kasarnya gitu. Iya. Ya itulah Pak, pesan dari gue kepada teman-teman, kita lanjutkan perjuangan generasi ini. Masih panjang perjuangan kita. Slow down, kalem. Gitu. Kalah. Ferdian Aurelio. Lawan buta politik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.